Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Agatang dukkhatang seyo pacata pati dukkhatang katanca sukhatang seyo yang katwa nanutapati. Lebih baik tidak melakukan keburukan daripada tersiksa belakangan. Lebih baik melakukan kebajikan yang tiada siksa setelah melakukannya. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, para upasaka-upasika yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita semua bersama-sama memperoleh kesempatan untuk menambah kebajikan kita melalui puja bakti. Ibu, bapak, saudara-saudari, pada pagi hari ini bisa menggunakan waktu dengan baik, kesempatan dengan baik, ada peluang untuk berbuat baik digunakan dengan sebaik-baiknya, ya, tidak disia-siakan. Tentu ini karena ibu bapak saudara-saudari memiliki keyakinan dan tentunya disertai dengan kebijaksanaan. Yakin bahwa yang dilakukan ini adalah satu kebajikan. Dan juga punya pengertian bahwa ini adalah yang paling bermanfaat yang dilakukan di pagi hari ini. Karena ada keyakinan, ada kebijaksanaan, maka ibu bapak saudara-saudari bisa sampai di wihara ini. Kalau misalnya tidak ada keyakinan, tidak ada kebijaksanaan, mungkin tidak sampai di sini. Mungkin sampainya di mall sana. Kan lebih enak di mall daripada di wihara itu kalau tidak ada sada, tidak ada panya. Karena memiliki sada, memiliki panya, maka lebih baik memilih ke wihara ketimbang main-main atau jalan-jalan atau senang-senang di luar sana. Ibu, bapak, saudara-saudari, melengkapi kebajikan yang dilakukan oleh ibu, bapak, saudara-saudari, tiba saatnya untuk mendengarkan Dhamma. Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Mengapa dikatakan mendengarkan Dhamma itu adalah salah satu berkah dari 38 berkah utama? Karena ketika kita mendengarkan Dhamma, maka hal-hal yang belum kita ketahui, kita menjadi tahu. Dengan kata lain, ya, pengetahuan Dhamma kita bertambah. Kalau misalnya kita sudah pernah mendengar, tetapi mungkin belum jelas, atau kadangkala kita sudah pernah dengar tapi kita lupa. Karena manusia itu sesungguhnya
memorinya agak kurang, ya. Lain halnya dengan komputer, memorinya bisa ditambah. Kalau manusia, memorinya nggak bisa ditambah, hanya segitu. Kadang-kala sudah pernah dengar tapi lupa, ya. Nah, ketika mendengarkan dhamma kembali, akan menjadi jelas, ya. Hal-hal yang belum jelas menjadi jelas. Hal-hal yang sudah pernah didengar tapi lupa didengar kembali menjadi ingat kembali. Kemudian, karena hal-hal yang sudah didengar menjadi jelas, sehingga kita tidak ragu-ragu lagi kepada dhamma. Menjadi yakin kepada dhamma. Karena kita yakin kepada dhamma, pengertian kita, ya, menjadi benar, menjadi lurus. Dan sesungguhnya saat kita menyimak dhamma dengan baik, pikiran kita menjadi terang, akan muncul kebahagiaan. Nah, inilah sungguhnya manfaat-manfaat yang bisa dipetik, yang bisa diperoleh dari mendengarkan dhamma, yang merupakan berkah utama. Ibu, bapak, saudara-saudari, di pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu topik dhamma tentang mencegah keburukan dan memunculkan kebajikan. Kita berbicara tentang sesuatu yang sesungguhnya tidak asing bagi kita. Sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Sesuatu yang sering kita jumpai dan sering kita lakukan. Yaitu tentang keburukan atau kejahatan dan kebajikan. Hal ini adalah hal yang sangat-sangat dekat dan sering kita lakukan. Ibu, bapak, saudara-saudari, kejahatan atau keburukan adalah suatu perbuatan yang bila dilakukan akan mendatangkan penderitaan bagi si pelaku. Perbuatan yang kalau dilakukan akan mendatangkan penderitaan bagi makhluk lain. Perbuatan yang kalau dilakukan akan mendatangkan penderitaan bagi si pelaku dan juga bagi makhluk lain. Ini adalah kejahatan atau keburukan. Di mana kejahatan atau keburukan ini bisa dilakukan melalui 3 pintu yang kita miliki. Ada pintu badan jasmani, ada pintu ucapan, ada pintu pikiran. Apa kejahatan atau keburukan yang bisa dilakukan melalui tubuh jasmani kita? Di antaranya membunuh makhluk hidup, mencuri, melakukan asusila. Ini adalah kejahatan atau keburukan melalui tubuh jasmani. Membunuh. Ibu, bapak, saudara-saudari, apakah sudah terbebas dari perbuatan buruk melalui tubuh, yaitu dalam bentuk pembunuhan? Apakah sama sekali sudah tidak melakukan pembunuhan? Kalau ditanya demikian, ada yang bilang, saya nggak pernah Bante membunuh makhluk hidup yang besar. Saya nggak pernah membunuh kerbau, nggak pernah membunuh kambing, nggak pernah membunuh anjing.
Tapi kalau yang kecil-kecil sih masih. Kalau semut, kalau nyamuk, kalau kecoa masih suka. Ya walaupun kecil, hanya seekor semut, hanya seekor nyamuk, kalau itu dibunuh yang namanya juga pembunuhan. Tetap itu adalah pembunuhan. Itu adalah kejahatan melalui tubuh, ya. Ibu, bapak, saudara-saudari, pencurian. Nanti saya nggak jadi orang korupsi, saya nggak pernah dikejar-kejar sama KPK. Saya nggak mengambil barang orang, tetapi kalau yang barangnya harganya mahal. Tapi yang kalau yang murah-murahan, yang kecil-kecil, yang kadang-kala nggak ada harganya masih suka sih diambil. Sama saja. Kalau memang dilakukan itu barang milik orang lain, kalau diambil yang namanya itu tetap pencurian. Walaupun harganya tidak seberapa, atau mungkin kalau dinilai dengan uang tidak ada harganya. Tapi kalau itu milik orang lain diambil, tetap namanya pencurian. Juga pelanggaran sila yang ketiga, asusila, nyeleweng, selingkuh. Nah, ini adalah jenis-jenis kejahatan atau keburukan yang dilakukan oleh tubuh jasmani. Ada kejahatan atau keburukan yang dilakukan melalui ucapan. Apa? Berbohong, berkata kasar, ya, tutur kata yang kasar, memfitnah, menjelek-jelekkan orang, ya. Orang sudah jelek, dijelek-jelekin jadi tambah jelek. Membicarakan kejelekan-kejelekan orang ini juga termasuk keburukan melalui ucapan, ya. Omong kosong, berbicara hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat. Justru kalau dibicarakan akan mengkondisikan hal-hal buruk yang lain akan bisa terkondisi. Omong kosong, pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Apa? Contohnya, kalau ibu-ibu remaja putri yang senang, suka dengan film sinetron. Nah, habis nonton film, nonton sinetron, cerita sama temennya, diskusi tentang film yang baru ditonton, diskusi tentang sinetron yang baru ditonton. Ini omong kosong, omongan yang tidak bermanfaat, omongan yang tidak berguna untuk kemajuan batin. Nah, ini contoh dari omong kosong, omongan yang tidak bermanfaat. Bagi bapak-bapaknya, remaja putra, apa omong kosong? Nah, misalnya habis nonton bola. Wah, biasanya kalau nonton bola itu, bola dunia itu katanya dini hari mainnya. Habis ditonton besok paginya, wah seru diskusi, cerita sama temennya. Nah, cerita tentang permainan-permainan ini adalah omong kosong, omongan yang tidak berguna, omongan yang tidak bermanfaat. Nah, ini adalah jenis-jenis keburukan atau kejahatan, ya, melalui ucapan. Ada lagi, ya, kejahatan atau keburukan melalui pikiran. Apa? Yaitu punya pikiran serakah, ingin menguasai barang milik orang lain, baru dalam rangka rencana-rencana mau mengambil, ya, karena ada keserakahan ingin mengambil, baru keinginan, ada cetana, ada kehendak untuk mengambil.
Ini sudah menjadi satu keburukan melalui pikiran. Punya itikat jahat, ya, rencana-rencana buruk, rencana-rencana jahat untuk mencelakai orang lain. Ini adalah keburukan melalui pikiran. Memiliki pandangan-pandangan salah, pandangan-pandangan keliru, ya. Ini juga keburukan melalui pikiran. Ini hal-hal buruk melalui pikiran. Jadi walaupun masih di dalam pikiran, tapi kalau itu sudah ada rencana, sudah ada kehendak yang buruk, kehendak yang jahat, itu sudah menjadi keburukan atau kejahatan. Contohnya, ya misalnya sedang jalan di depan rumah orang, di pekarangan seseorang yang pekarangannya banyak tanaman, banyak pohon-pohon, buah-buahan. Saat itu buah-buahnya sedang banyak sekali dan sangat-sangat rendah sekali dan mudah dipegang, mudah sampai sangat-sangat rendah sekali. Ketika lewat di depan rumahnya, rumah orang itu, ketika lewat untuk ke pasar ataupun untuk ke warung, dalam pikirannya berencana, wah ini pohon buahnya banyak sekali, mudah sekali diambil. Tapi kalau mau diambil ada orangnya di depan rumah. Nanti saja pulang dari pasar, kalau balik lagi nggak ada orangnya, saya ambil. Ambil 1 atau 2 buah kan nggak apa-apa. Punya rencana mengambil itu. Pas pulang dari pasar atau dari warung, balik lagi, ternyata yang punya rumah masih ada di depan rumahnya. Nggak jadi ngambil. Walaupun nggak diambil, ini sudah keburukan melalui pikiran karena sudah ada kehendak. Ada rencana, ya, rencana yang buruk ini, ya, inilah, ya, kejahatan atau keburukan melalui tubuh, bisa melalui ucapan dan juga bisa melalui pikiran. 3 pintu. Ibu, bapak, saudara-saudari, kebajikan. Apa itu kebajikan? Suatu perbuatan kalau dilakukan akan mendatangkan kebahagiaan bagi si pelaku. Suatu perbuatan bila dilakukan akan mendatangkan kebahagiaan bagi makhluk lain. Suatu perbuatan yang bila dilakukan akan mendatangkan kebahagiaan bagi si pelaku dan juga bagi makhluk lain. Nah, ini adalah kebajikan. Kebajikan juga bisa dilakukan melalui 3 pintu yang sama seperti kejahatan dilakukan. Apa kebajikan? Melalui tubuh jasmani. Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, bisa mengendalikan tubuhnya dari hal-hal yang buruk, dijaga tubuhnya, dikendalikan tubuhnya dari melakukan yang buruk-buruk. Ini adalah kebajikan. Walaupun kebajikannya adalah pasif, ya, hanya diam, tidak mengerjakan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, diam. Itu satu kebajikan. Ada kebajikan yang aktif, ya. Tidak membunuh berarti yang aktifnya adalah melepaskan makhluk-makhluk hidup yang menderita, makhluk-makhluk hidup yang sengsara, makhluk-makhluk hidup yang terjerat, ya, dilepaskan.
Kemudian yang aktif adalah memberi, berdana, ya, berbagi apa yang diperoleh, menolong orang-orang yang menderita, kena musibah. Tentunya juga punya pengendalian diri, ya, punya rasa santuti, puas dengan pasangannya, setia kepada pasangan. Ini adalah kebajikan melalui tubuh jasmani. Ada kebajikan melalui ucapan. Tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berkata kasar, tidak omong kosong, ya. Tutur katanya lembut, penuh kebenaran, penuh dengan kejujuran, ya. Disampaikan dengan lembut. Nah, sehingga ketika dia berucap, orang yang mendengar itu senang, tidak sakit hati. Nah, ini kebajikan melalui ucapan. Kita sesungguhnya diam saja, mulutnya tidak terbuka, tidak berbicara, itu berarti sudah menjaga sila. Sila yang keempat, tidak berbohong, juga tidak berkata kasar, tidak memfitnah. Kita diam saja satu-satu kebajikan. Tapi biasanya mulut ini walaupun satu susah dijaga. Kalau sudah ketemu temannya lagi ngegosip, apakah bisa diam? Tidak, ikut membubui, ikut nyampurin dengan yang lain-lain, menjadi pembicaraannya menjadi sedap, menjadi luas kemana-mana. Itulah ucapan dari mulut. Nggak bisa dijaga, ya. Sesungguhnya bisa diam saja, tidak ikut campur, tidak ikut berbicara. Kalau ketika orang lain sedang berbicara yang tidak benar, ya, kita diam, itu satu kebajikan. Ibu, bapak, saudara-saudari, ada kebajikan melalui pikiran. Tidak menyimpan serakah, nggak ada keinginan untuk menguasai, untuk mengambil barang milik orang lain. Tidak ada itikat jahat, tidak ada keinginan untuk mencelakai orang lain. Memiliki pandangan-pandangan lurus, pandangan-pandangan benar. Ini adalah kebajikan melalui pikiran. Jadi yang ada adalah pikiran-pikiran yang baik, pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang penuh dengan cinta kasih. Ya, walaupun dalam hal ini masih rencana, ya, ada rencana, ada kehendak untuk melakukan yang baik, ya. Misalnya, ya, setiap minggu pagi di Wihara Dhamma Cakra Jaya ini ada puja bakti minggu pagi jam 9. Mungkin sebelumnya kemarin hari Sabtu sudah ada rencana. Besok hari Minggu saya akan ke wihara melakukan puja bakti. Sudah ada kehendak, sudah ada niat yang baik untuk datang ke wihara. Tapi pada hari-harinya pas minggu pagi ternyata nggak bisa hadir karena ada urusan yang penting, urusan dadakan yang nggak bisa ditunda. Akhirnya tidak jadi ke wihara. Walaupun tidak sampai ke wihara, tetapi waktu lalunya sudah punya kehendak yang baik, cetana yang baik, rencana yang baik. Itu sudah menjadi satu kebajikan. Kebajikan melalui pikiran. Ya, inilah kebajikan juga bisa dilakukan melalui 3 pintu. Pintu tubuh, pintu ucapan, dan pintu pikiran. Ibu, bapak, saudara-saudari,
tentu ceramah tentang ini sudah sering didengar, tentang keburukan atau kejahatan dan kebajikan ini. Dan mungkin ibu bapak saudara-saudara sudah paham jenis-jenis keburukan, jenis-jenis kebajikan, ya. Tapi mengapa walaupun sudah paham bahwa ini adalah keburukan atau kejahatan, tapi masih saja diulang lagi, dilakukan lagi? Padahal sudah tahu. Tentu mungkin di sini, di tempat ini, ketika mendengar ini, oh jelas, ini adalah jenis-jenis kejahatan, jenis-jenis keburukan. Saya nggak akan lakukan. Di sini bisa terkendali. Tapi pas pulang, atau beberapa hari kemudian, masih saja mengulang kembali keburukan itu, kejahatan itu. Mengapa manusia ini masih saja mengulang lagi keburukan atau kejahatan ini, walaupun awalnya dia sudah tahu bahwa itu adalah keburukan atau kejahatan? Ini ada sebabnya. Sebabnya adalah karena manusia masih menyimpan 4 hal sumber dari kejahatan atau sumber dari keburukan itu. Dalam Sigalaka Sutta, atau kita sering mengenalnya Sigalowada Sutta, bagian dari Digha Nikaya, itu dijelaskan ada 4 hal penyebab mengapa orang melakukan keburukan atau kejahatan. Yang pertama adalah canda gati, nafsu kesenangan indria. Ketika seseorang dikuasai oleh nafsu kesenangan indria, mudah sekali melakukan hal-hal yang buruk, mudah sekali melakukan hal-hal yang jahat. Bila dengan cara-cara yang baik dia tidak bisa capai kesenangan-kesenangan indrianya, dengan cara-cara buruk pun dia akan lakukan demi terpuaskannya kesenangan-kesenangan indrianya. Indria matanya yang ingin selalu melihat tontonan-tontonan, hiburan-hiburan, ya. Indera telinganya yang ingin selalu mendengar suara-suara musik, alunan-alunan lagu. Indera hidungnya ingin selalu mencium aroma-aroma yang harum. Indera lidahnya ingin selalu mengecap makanan-makanan yang nikmat, makanan-makanan yang lezat. Indera tubuhnya ingin selalu menyentuh hal-hal yang halus. Nah, bila seseorang sedang dikuasai oleh kesenangan nafsu indria, ini sulit untuk diatasi, ya. Maka mudah bagi dia untuk melakukan yang buruk-buruk. Contohnya yang di zaman sekarang ini seperti anak-anak, ya. Ketika anak-anak itu sedang dikuasai oleh kesenangan-kesenangan indria, misalnya dia sedang begitu senangnya dengan permainan game, kesenangan inderanya begitu kuat terhadap game, dilarang sama orang tuanya, suruh mandi atau suruh belajar, malah dia marah-marah, bisa ngomel-ngomel sama orang tuanya. Mama papanya bisa dicaci maki, bisa diomel-omelin, bahkan bisa berkata kasar sama orang tuanya. Kenapa? Karena kesenangan inderanya ini harus dia cegah, dia nggak bisa. Kesenangan terhadap permainan-permainan ini, ya. Ketika seseorang dikuasai kesenangan indria, tidak bisa mengatasinya, mudah melakukan yang buruk-buruk. Awalnya mungkin anak ini ngerti bahwa berkata kasar kepada orang tua itu kan kamu buruk, kejahatan. Mungkin awalnya dia tahu, tetapi kalau sudah dia dikuasai oleh kesenangan indera, dia ingin terus memuaskan permainan-permainan, ingin selalu dia mainkan,
dia nggak peduli bahwa itu orang tuanya, dia omelin sama dia, caci maki, dia berkata kasar. Itulah karena dikuasai oleh kesenangan indria, orang mudah melakukan keburukan, mudah melakukan kejahatan. Yang terjadi juga dalam kehidupan ini, banyak kisah, banyak cerita orang-orang yang selingkuh, ya, orang-orang yang nyeleweng itu karena kesenangan indria menguasai dia nggak bisa mengatasinya. Awalnya dia paham bahwa dengan melakukan selingkuh atau nyeleweng ini pasti keluarganya bisa berantakan. Dia paham itu. Tapi ketika seseorang itu sudah dikuasai oleh nafsu indria dan gak bisa mengatasinya, orang atau temannya menasehatinya pun gak bakalan dia dengar, gak peduli. Dia mau melakukan nyeleweng, selingkuh, dia lakukan itu demi terpuaskannya nafsu-nafsu kesenangan indria ini. Inilah kenapa orang sudah tahu itu keburukan masih saja dia lakukan. Karena dikuasai oleh nafsu-nafsu kesenangan indria. Begitu juga kenapa di negara kita ini, ya, banyak sekali pejabat-pejabat yang dikejar-kejar oleh KPK. Itu juga karena nafsu-nafsu kesenangan indria yang ingin selalu dia puaskan. Padahal pejabat-pejabat itu hartanya nggak sedikit, banyak. Punya mobil banyak, punya rumah banyak, ya. Tapi kenapa dia masih korupsi? Karena ia ingin terus-menerus memuaskan nafsu-nafsu kesenangannya, ya. Sehingga dengan cara-cara buruk pun dia lakukan, ya, dengan korupsi. Itulah mengapa kejahatan atau keburukan masih saja diulang-ulang yang pertama ini, karena adanya nafsu-nafsu kesenangan indria yang menguasai seseorang. Yang kedua, adanya dosa gati, kebencian, ya. Ketika seseorang itu dikuasai oleh rasa benci, ya, muncul dendam, ya, muncul ketidaksukaan, gampang bagi dia untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya. Dia berencana untuk mencelakai orang-orang yang dia benci. Karena kebencian, seorang bisa dan gampang melakukan kejahatan atau keburukan. Yang ketiga, moha gati, batin yang bodoh. Saat seseorang itu dikuasai oleh batin yang bodoh, batin yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dia kerjakan, mana yang harus dia tinggalkan, ya. Batin yang gelap. Ketika orang dikuasai oleh batin yang bodoh, semua serba gelap, mudah melakukan yang buruk-buruk, mudah melakukan yang jahat-jahat. Kemudian, ya, kenapa masih saja orang melakukan keburukan, kejahatan? Yang keempat, karena adanya bayagati, ketakutan. Rasa takut terhadap sesuatu bisa menimbulkan kejahatan. Kok bisa? Karena rasa takut itu bisa memunculkan kejahatan. Bisa. Contohnya, ibu bapak saudara-saudari, di rumahnya banyak nyamuk atau tidak? Banyak ya, lagi musim ya. Nyamuk sih nggak ada berhenti musimnya, selalu ada.
Nah, ketika di rumahnya banyak nyamuk, wah, kemudian takut digigit nyamuk, takut kena penyakit demam berdarah. Apa yang dilakukan? Nyamuknya dibunuh, disemprot. Karena rasa takut, ya. Rasa takut ini bisa mengkondisikan kejahatan. Contoh lain, kalau misalnya di rumahnya itu masuk ular, apa yang dilakukan terhadap ular itu? Ularnya dibunuh. Kenapa? Takut digigit, nanti kena bisa. Kena bisanya bahwa bisa parah. Karena rasa takut, ya, seseorang bisa melakukan kejahatan. Begitu juga misalnya yang lain. Wah, sudah punya pengalaman nih, kalau ada tikus pasti barang-barang habis semua. Porak-poranda diacak-acak oleh tikus. Karung-karung yang isinya beras habis semua. Indomie semua habis dimakanin tikus. Ketika lihat tikus, apa yang dia lakukan? Tikusnya diracun. Nah, dipasang perangkap. Kenapa? Takut barang-barangnya itu dicuri oleh si tikus, ya. Karena rasa takut, ya. Rasa takut ini bisa menimbulkan kejahatan. Seperti juga yang terjadi kalau misalnya ada seorang yang sudah melakukan kejahatan, kemudian kejahatannya itu diketahui oleh orang lain, takut dia dilaporkan kejahatannya itu kepada yang berwajib. Apa yang dia lakukan terhadap orang yang mengetahui kejahatan dia? Enggak segan-segan, orang itu pasti dihabisi. Kenapa? Karena orang ini sudah mengetahui kejahatan dia. Udah melakukan kejahatan, dia tambah lagi kejahatan yang baru. Karena takut dilaporkan. Nah, inilah penyebab mengapa seseorang walaupun awalnya sudah tahu itu satu kejahatan, satu keburukan, tetapi masih saja dia lakukan. Dia ulang lagi. Ini karena adanya nafsu kesenangan indria, adanya kebencian, adanya kebodohan batin, adanya rasa takut. Ibu, bapak, saudara-saudari, lalu bagaimana mencegah keburukan, memunculkan kebajikan? Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 dijelaskan, apabila seseorang punya 5 hal, maka dia bisa mencegah keburukan, bisa memunculkan kebajikan. Apa yang 5 hal itu? Yang pertama, punya sadda, punya keyakinan, yakin kepada hal-hal yang patut diyakini. Dalam hal ini sebagai umat Buddha harus yakin kepada Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bila kita ada keyakinan, kita tidak akan melakukan yang buruk, justru kita akan termotivasi melakukan yang baik. Contohnya kalau yakin kepada Dhamma, yakin kepada ajaran Sang Buddha, salah satunya yakin kepada hukum karma. Siapa yang berbuat baik akan memetik kebahagiaan. Siapa yang berbuat jahat akan memetik penderitaan. Yakin seperti itu. Pasti dia tidak akan melakukan yang buruk. Kenapa? Kalau dia lakukan yang buruk, dia lakukan yang jahat, buahnya adalah penderitaan. Dia pasti akan termotivasi untuk melakukan yang baik-baik. Kenapa? Karena berbuat baik buahnya adalah kebahagiaan. Jadi kalau ada keyakinan, keburukan itu bisa dicegah, kebajikan bisa dimunculkan. Punya sadda. Yang kedua, punya hiri. Apa itu hiri? Malu melakukan
kejahatan, malu berbuat buruk. Kalau ada rasa malu di dalam batin, biasanya kita tidak akan kerjakan, ya kan? Contohnya, misalnya mau ke wihara, malu, nanti ketemu orang, banyak orang di wihara, ke wihara kok malu. Nah, karena malu dia nggak bakalan datang ke wihara. Biasanya kalau malu itu kan dia menghindar. Nah, ada yang datang ke rumah, ketuk-ketuk pintu, malu, ternyata yang datang adalah penagih utang, lah nyumpek saja. Malu ketemu, malu ditagih utang. Nah, biasanya orang kalau ada rasa malu itu menghindar. Tapi sesungguhnya malu yang dimaksud hiri ini bukan malu yang seperti itu, ya. Malu melakukan hal-hal yang buruk. Nah, kalau ada rasa malu di dalam batinnya, melakukan yang buruk-buruk itu, ya tidak akan dia lakukan. Kenapa? Karena ada rasa malu itu. Nah, punya hiri, mencegah keburukan. Nah, yang ketiga punya otapa, takut akan akibat dari melakukan keburukan. Takut akan akibat dari melakukan kejahatan. Jadi sebelum dia berbuat sudah terbayang akibatnya nanti. Kalau saya lakukan ini, yang buruk ini, buahnya ini. Saya akan mengalami ini. Nah, kalau sudah terbayang takut akan akibatnya, maka kejahatan itu pun tidak akan dia lakukan. Karena takut akan akibatnya. Kemudian yang keempat adalah punya wirya, semangat. Dalam hal ini, semangat ini memiliki 4 hal, ya, yaitu semangat untuk mencegah hal-hal buruk yang belum ada di dalam batin. Yang kedua, melenyapkan hal-hal buruk yang sudah ada di dalam batin. Yang ketiga, memunculkan hal-hal baik yang belum ada di dalam batin. Yang keempat, mengembangkan hal-hal baik yang sudah ada. Nah, ini wirya, semangat. Bila ada wirya, maka yang buruk-buruk ini tersingkirkan. Yang ada adalah yang baik-baik. Karena semangat untuk melenyapkan yang buruk-buruk, semangat untuk memunculkan yang baik-baik. Contohnya untuk semangat dalam melakukan yang baik ini, ya seperti sekarang ini. Ibu, bapak, saudara-saudari tentu datang ke wihara bukan sekali 2 kali, ya kan? Sudah berkali-kali, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun. Tapi itu dilakukan lagi. Ini adalah wirya, ada semangat mengembangkan hal-hal yang baik yang sudah ada. Jadi hal-hal yang sudah ada, yang sudah pernah dilakukan, ditambah lagi. Ini namanya dikembangkan. Ya, dikembangkan, mengembangkan kebajikannya. Ada wirya, ada semangat, ya. Dan yang kelima, ada panya. Bila ada panya, kebijaksanaan, ya, mengerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan, paham, ya, punya pandangan benar, pandangan lurus, punya pengertian benar, pengertian yang lurus, ya, pikiran-pikiran yang baik, pasti dia bisa mencegah yang buruk-buruk terjadi. Dia pasti akan mengembangkan yang baik-baik. Panya, kebijaksanaan. Nah, inilah agar kita bisa mencegah keburukan, memunculkan kebajikan,
maka kita harus miliki 5 hal ini. Ada sadda, ada hiri, ada otapa, ada wiriya, ada panya. Bila seseorang memiliki 5 hal ini, wah, ini menjadi orang yang baik karena selalu mengembangkan yang baik-baik. Ibu, bapak, saudara-saudari, sesungguhnya kita ini sebagai manusia mampu ya mencegah yang buruk itu, mampu mengembangkan yang baik itu. Sehingga Sang Buddha katakan bahwa manusia itu mampu mencegah yang buruk-buruk, mampu mengembangkan yang baik-baik. Kalau manusia itu tidak mampu, maka Sang Buddha tidak akan memberi nasihat, tidak akan menganjurkan. Karena manusia ini mampu mencegah yang buruk, memunculkan yang baik, maka Sang Buddha menganjurkan, ya, cegahlah keburukan itu, lakukanlah kebajikan itu. Bila melakukan kebajikan, mencegah keburukan itu buahnya adalah penderitaan atau kesengsaraan, tentu Sang Buddha juga tidak akan menganjurkan. Tetapi karena mencegah kejahatan, mengembangkan kebajikan itu adalah buahnya adalah kebahagiaan, kesejahteraan, maka Sang Buddha menganjurkan, lakukanlah kebajikan itu, jauhkanlah keburukan itu. Nah, inilah kita sesungguhnya manusia ini mampu melakukan itu. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, ya, lebih baik tidak melakukan keburukan daripada tersiksa belakangan. Lebih baik melakukan kebajikan yang tiada siksa setelah melakukannya. Nah, semoga uraian Dhamma ini bisa dipahami, bisa dimengerti, membawa semangat bagi ibu, bapak, saudara-saudari untuk hidup sesuai dengan Dhamma, dan jadikanlah Dhamma sebagai pedoman hidup. Sebagai akhir kata, Sabbe Satta Bhavantu Sukhi Tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.